Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Maitrini Tajurah. Saya dari Pendidikan Matematika 3 semester 2. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pembahasan-pembahasan di dalam pelajaran teori bilangan. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah tentang induksi matematika dan tentang teorema binomial. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan-pembahasan yang ada pada pelajaran teori bilangan, yaitu salah satunya adalah pembahasan tentang induksi matematika dan pembahasan tentang teorema binomial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Kita akan membuktikan suatu pernyataan matematis dengan menggunakan induksi matematika. Metode pembuktian ini digunakan untuk membuktikan pernyataan yang bergantung pada bilangan bulat positif. Prinsip dalam induksi matematika itu adalah untuk setiap bilangan bulat positif n, misalnya P buka kurung n adalah pernyataan yang bergantung kepada n jika pertama P n benar, dan pernyataan yang kedua itu untuk setiap bilangan bulat positif k, jika pk benar maka pk tambah 1 benar. Maka pernyataan Pn bernilai benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk menerapkan prinsip ini kita harus melakukan dua langkah, yaitu langkah yang pertama kita buktikan dulu bahwa Pn ini benar. Itu adalah langkah dasarnya. Yang kedua itu kita anggap bahwa PK benar dan gunakan anggapan ini untuk membuktikan bahwa PK tambah 1 itu benar. Itu adalah langkah induksi. Yang perlu diingat di dalam induksi matematika ini, bahwa dalam langkah kedua kita tidak membuktikan bahwa PK itu benar. Kita hanya menunjukkan bahwa jika PK benar, maka PK tambah 1 juga bernilai benar. Anggapan bahwa pernyataan PK benar kita disebut sebagai hipotesis induksi. Di sini contohnya adalah buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan n buka kurung n tambah 1 per 2. Berlaku untuk semua bilangan asli n. Jika n itu adalah 1, n sama dengan n buka kurung n tambah 1 per 2. N-nya ini tadi 1 sama dengan ini 1, ini n tambah 1, berarti 1 tambah 1 itu 2. 2 kali 1, 2. 2 per 2 sama dengan 1. Berarti rumus n sama dengan n buka kurung n tambah 1 per 2 itu terbukti. Hasilnya sama-sama 1. Jika n sama dengan k, 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah n sama dengan n buka kurung n tambah 1 per 2. Anggap bahwa pernyataan ini bernilai benar, dan kita akan buktikan bahwa pk tambah 1 juga bernilai benar. Ini tadi jika n sama dengan k, kita ubah n yang ini. Yang ini kita ganti menjadi k. Hasilnya nanti 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah k sama dengan k buka kurung k tambah 1 per 2. Ini kita anggap benar. Setelah itu kita akan mencari hasil p tambah 1 bahwa itu bernilai benar juga. Jika n sama dengan k tambah 1, di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik, ini k tambah n tambah 1 sama dengan n buka kurung n tambah 1 per 2. Kita buat di bawahnya, kita ganti n-nya itu menjadi k tambah 1. Ini tadi bukan n tambah 1, tetapi ini n. Di sini baru kita ubah nanti n-nya ini menjadi k tambah 1.
Ini kita buat 1 tambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K tambah 1. Ini N ini diubah menjadi K tambah 1. Baru N ini kita ubah juga menjadi K tambah 1. N tambah 1. Di sini berarti K tambah 1 ditambah 1/2. Nah, di sini ini yang 1 tambah 2 sampai K ini adalah PK. Jadi ini dia namanya PK. Jadi kita letakkan ini di sini. Jadi ini dia K tambah 1/2 ditambah K tambah 1 sama dengan buka kurung K tambah 1 dikali K tambah 2/2. Nah, jadi K buka kurung K tambah 1/2 ditambah 2 K tambah 1/2 sama dengan K tambah 1 buka kurung K tambah 2/2. Itu hasilnya nanti ini ruas kiri hasilnya K tambah 1 K tambah 2/2 sama dengan K tambah 1 K tambah 2/2. Jadi N sama dengan N buka kurung N tambah 1/2 memang berlaku untuk semua bilangan asli N. Nah, ini berarti yang terbuktikan. Hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang pembahasan induksi matematika. Kemudian saya akan membahas tentang pembahasan teorema binomial. Binomial itu adalah penjumlahan dua suku. Seperti A tambah B disebut itu binomial. Kemudian teorema binomial itu memberikan bentuk ekspansi dari pangkat binomial. Misalnya A tambah B pangkat N. Untuk setiap N bilangan bulat, tidak negatif, dan semua bilangan real A dan B. Contoh teorema binomial ini adalah koefisien suku yang mengandung X pangkat 14 dari ekspansi X tambah 2X pangkat 3 tutup kurung pangkat 10 adalah. Nah, penyelesaiannya kombinasi perkalian suku yang mungkin untuk X pangkat 14 adalah buka kurung X pangkat P buka kurung X3 X pangkat 3 tutup kurung pangkat Q. Ini Q. Sama dengan X14. P tambah Q sama dengan 10. Kenapa 10? Karena di sini dia 10. Baru ini. Ini X pangkat P dikali X pangkat 3 dikali Q sama dengan X14. Makanya itu kenapa P tambah Q sama dengan 10. Seperti yang saya bilang tadi, 10-nya itu dari sini. Nah, yang ini persamaan eksponen X pangkat P dikali X pangkat 3 dikali Q sama dengan X14, mengimplikasikan bahwa P tambah 3Q P tambah 3Q sama dengan 14 dengan P sama dengan 8 dan Q sama dengan 2. Kita nanti akan memperoleh kalau P sama dengan 8 dan Q sama dengan 2. Nah, karena Q ini sama dengan 2, maka yang dimaksud merupakan suku kedua ditambah 1 sama dengan 3. Dalam hal ini, kenapa kita memilih Q dan bukan P? Itu karena Q merupakan eksponen B dari bentuk A tambah B pangkat N, yang langsung menunjukkan ke suku mana penjabaran itu akan didapat. Nah, maka
suku ketiga sama dengan kombinasi 10, 2, ini 10, ini tadi Q-nya 2. X8 buka kurung dikali 2, X pangkat 3 dikali 2. Nah, ini dia tadi P-nya. Ini. Dan ini Q-nya. Karena kan tadi di sini P-nya pangkat 8 dan Q-nya ini pangkat 2. Nah, sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial. X pangkat 8 dikali 4 X pangkat 6. Kenapa 4X pangkat 6? Karena ini kan dipangkatkan 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Kemudian sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 faktorial. Ini seperti dijabarkan lagi dia. Makanya 10, 9, 8. Biar ini sama dengan ini. Kemudian ini 8, ini dikali. Jadi hasilnya nanti kalau misalnya pangkat, kalau dikali itu kan ditambahkan, makanya hasilnya itu 14, 4x 14. Nah, ini karena ini di sini 8, di sini 8, jadi bisa kayak dieliminasi gitu dia. Kemudian 10 dikali 9, 90. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Nah, hasilnya jadi 45 dikali 4x pangkat 14 sama dengan 180 X pangkat 14. Nah, jadi koefisien suku yang mengandung X14 itu adalah 180. Nah, hanya demikianlah pembahasan induksi matematika dan teorema binomial ini saya sampaikan. Jika ada kata atau hasil atau cara saya menjelaskan yang kurang baik atau tidak bisa dipahami, saya minta maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Nah, di dalam video yang telah saya jelaskan tadi, itu adalah cara pengerjaan tentang pembahasan induksi matematika dan teorema binomial. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman yang sedang belajar tentang induksi matematika dan teorema binomial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.